Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Aulia Akbar dengan NIM 222111262 dan dari kelas HES 2G. Di sini saya akan membacakan tentang signifikasi munasabah ayat Al-Quran. Salah satu kajian pendidikan Islam yang cukup populer adalah tafsir Tarbawi. Itu menawarkan gagasan tematik mengenai kajian pendidikan berdasarkan pendekatan tafsir. Pengetahuan mengenai munasabah al-ayat menjadi penting untuk diperhatikan. Munasabah al-ayat membantu peneliti untuk memahami maksud ayat dan makna yang dapat ditarik berdasarkan pola pikir yang dijadikan paradigma penelaahan ayat. Pemahaman mengenai ayat Al-Quran dalam rangka menafsirkan ayat serta suratnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lainnya. Al-Quran tidak dipahami secara parsial, tetapi dipahami secara utuh dengan memahami adanya kesatuan tema dan kandungannya. Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan satu kesatuan saling berkaitan antara bagiannya dan saling menafsirkan. Al-Quran diambil secara utuh, bukan sepenggal atau sebagian. Kehancuran umat-umat dahulu adalah karena mereka mengambil sebagian ayat-ayat saja dan menolak sebagian yang lainnya. Dalam konteks pengembangan ilmu pendidikan khususnya, Al-Quran merupakan salah satu sumber rujukan. Tafsir pendidikan sebagai upaya eksplorasi dan interpretasi ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan menjadi kajian yang menarik untuk terus dikembangkan. Mengurai makna munasabah al-ayat dalam Al-Quran. Hakikat kesatuan Al-Quran merupakan manifestasi dari sunatullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipastikan bahwa kalimat dalam suatu ayat dan ayat dalam suatu surat merupakan pernyataan yang sempurna. Al-Quran memiliki kemukjizatan berupa hubungan antara bagian-bagiannya. Setiap surat memiliki hubungan dengan surat sebelumnya atau sesudahnya. Demikian pula setiap ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya maupun setelahnya. Para ulama juga banyak mencurahkan perhatian untuk mengkaji hubungan antara ayat dan surat dalam Al-Quran. Perhatian tersebut mendorong lahirnya disiplin ilmu baru dalam ulum Al-Quran, yaitu ilmu nasabah bain ayat Al-Quran wa suwarihi, yaitu ilmu tentang keserasian antara ayat dan surat Al-Quran. Tidak bisa diragukan lagi bahwa Al-Quran mengandung mukjizat dari semua sudutnya. Berdasarkan fakta ini, Al-Quran memiliki mukjizat berupa bentuk susunan kalimat dan keserasian berdasarkan prinsip kesatuan. Kata munasabah secara bahasa diartikan berdekatan atau muqarabah. Pemahaman mengenai munasabah sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran karena mana Al-Qur'an menyebutkan munasabah itu memiliki fungsi untuk menguak kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghah. Dan Rosihon Anwar merujuk beberapa pendapat ulama menyebutkan bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat sebelumnya berfungsi untuk menerangkan dan menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antara surat antar nama surat dan tujuan turunnya. Yang ketiga, munasabah antar bagian ayat. Munasabah al-ayat dalam tafsir pendidikan pada Quran surat Al-Najm ayat 26 salah satu contoh aplikasi munasabah ayat Al-Quran adalah berkenaan dengan pencapaian tujuan tertinggi, yaitu keridhaan Allah. Dalam kajian kronologis turun ayat versi Mesir, yaitu Al-Najm merupakan salah satu surat Makkiyah dengan urutan surat ke-23 setelah Quran surat Al-Ikhlas dan sebelum surat Abasa. Surat Al-Najm memiliki beberapa kandungan. Yang pertama itu adalah keimanan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara Jibril. Kebatilan penyembah berhala. Kedua, hukum-hukum, kewajiban menjauhi dosa-dosa yang besar, kewajiban bersujud dan menyembah Allah saja. Yang ketiga, kandungan yang lainnya seperti Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya, yaitu sekali waktu menerima wahyu pertama dan sekali lagi saat di Sidrah Al-Muntaha. Hubungan surat Al-Najm dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Pemahaman mengenai surat Al-Najm ayat 26 bermula dari penelusuran makna ayat, yaitu 1-23. Al-Quran memaparkan mengenai sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan Al-Najm bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar. Pada ayat 1 dengan ayat ke-11 dipaparkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar telah menerima wahyu dari Allah.
melalui perantara Jibril dengan menampakkan dirinya yang asli. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan bersumber dari apa yang diwahyukan. Lalu analisis terhadap An-Najm menjadi salah satu contoh penarikan makna ayat dalam konteks munasabah, baik dengan ayat sebelumnya maupun setelahnya. Ayat ini diposisikan berhubungan pemahaman mengenai tujuan pendidikan berkenaan dengan pemikiran tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, dan banyak pula juga pemikir yang sudah mencetuskan gagasannya mengenai tujuan pendidikan. Para ahli pendidikan Islam mengklasifikasikan tujuan yang sama dengan pemikiran pendidikan di Barat menjadi tiga, yaitu tujuan akhir atau tujuan tertinggi, lalu tujuan umum, dan tujuan khusus. Surat Al-Najm sebagai salah satu contoh ayat yang dianalisis melalui munasabah memberikan warna dalam pemahaman mengenai kandungan ayat yang berhubungan dengan tema yang diusung. Makna ayat Al-Quran dan tuntutannya satu sama yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dinyatakan bahwa satu ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan tema yang dikaji memiliki kesatuan makna dengan yang lainnya. Ketika satu ayat diteliti, maka tidak hanya memunculkan makna untuk ayat tersebut, namun juga memunculkan makna untuk ayat-ayat yang lainnya. Pemahaman mengenai tema yang dikembangkan dalam pendidikan ini dapat diperdalam dengan menggunakan piranti munasabah al-ayat. Satu ayat dalam Al-Quran berdasarkan tesis munasabah tidak berdiri sendiri, ia memiliki koneksi dengan persyaratan ayat yang lainnya, baik sebelum, setelah, maupun dengan surat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.